Batasan aurat. Berdasarkan jumhur ulama dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu karya Syekh Prof. Wahbah Az-Zuhaili, batasan aurat laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut. Sedangkan batas auratnya perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Nah, saya kira kalian sudah mendapatkan pengertian batasan aurat ini dari kalian SD ya. Jadi kalian tinggal mengulang saja ini. Nah, bisa dilihat gambarnya di slide ya. Itu adalah perumpamaan saja, gambaran saja. Jadi laki-laki batas auratnya yang harus ditutupi itu adalah antara pusar sampai lutut. Dan sedangkan perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, beberapa ulama ini memberikan klasifikasi terhadap auratnya perempuan. Jadi ada 3 klasifikasi aurat perempuan, di mana aurat perempuan yang pertama yaitu ketika sholat, yang kedua yaitu ketika berhadapan dengan mahram, yang ketiga yaitu ketika berhadapan dengan bukan mahram. Nah, yang pertama akan saya jelaskan tentang auratnya perempuan ketika sholat, yaitu segenap anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi ketika kita sholat, ketika kita beribadah, maka yang boleh diperlihatkan ya, yang boleh dilihat oleh orang lain ya, itu adalah muka dan telapak tangan. Nah, ketika kita sholat, lalu tiba-tiba kaki kita terlihat, misalnya mukenanya terbalik karena ketiup angin. Nah, terus tumitnya kelihatan, maka sholatnya tidak sah, harus diulangi lagi karena salah satu yang membatalkan sholat yaitu terbukanya aurat. Nah, itu auratnya wanita ketika sholat. Lalu auratnya wanita ketika berhadapan dengan mahram. Nah, mungkin di sini ada yang masih bingung tentang mahram. Mahram itu adalah orang yang haram untuk kita nikahi. Nanti setelah ini ada slide khusus yang menjelaskan tentang mahram. Nah, apa auratnya perempuan ketika berhadapan dengan mahramnya? Nah, atau kalau kita sering mengistilahkannya itu adalah saudara ya. Mahram itu boleh, saudara juga boleh, tapi ada penjelasannya lebih lanjut. Jadi auratnya yaitu segenap badan wanita adalah aurat di hadapan mahramnya, kecuali kepala itu mulai dari muka dan rambut, lalu leher, kedua tangan sampai siku, dan kedua kaki sampai lutut. Karena semua anggota badan tersebut digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, jadi ketika kalian di rumah, wahai wanita-wanita ya, wahai perempuan-perempuan, kalian boleh, misal ada ibu, ada ayah kalian, kakak laki-laki kalian, adik laki-laki kalian, itu melihat rambut kalian, tidak apa-apa ya. Melihat lengan kalian ya, tidak apa-apa karena termasuk mahram. Nah, itu tadi yang boleh dilihat oleh mahram ketika kalian bersama mahram itu. Lalu yang ketiga, ketika berhadapan dengan bukan mahram atau orang lain ya, manusia lain ya, yang bukan saudara kalian, yaitu menurut kesepakatan ulama adalah meliputi seluruh tubuh selain muka dan dua telapak tangan dan kaki ya. Tadi kalau bersama mahram itu kedua tangan sampai siku ya, lengan berarti boleh dilihat oleh mahram kalian, kedua kaki sampai lutut, nah berarti betis boleh dilihat oleh mahram. Tapi kalau orang lain yang bukan mahram, nah itu tidak boleh. Yang boleh melihat hanyalah muka, wajah kalian ya, dua telapak tangan kalian dan kaki. Kaki itu bukan ya
kaki yang buat berjalan itu, ya, telapak kaki lah, ya, kaki. Nah, bahkan ada beberapa ulama yang malah melarang kaki itu dilihat, tangan juga tidak boleh dilihat, wajah juga nggak boleh dilihat. Nah, kira-kira masih ada yang ditanyakan? Kalau masih ada yang ditanyakan, boleh langsung bertanya kepada Bu Wahyu. Selanjutnya yaitu perbedaan mahram dan muhrim ini tadi. Saya kira kalian mungkin masih ada yang bingung tentang perbedaan mahram dan muhrim. Ya, biasanya duk muhrim. Nah, biasanya kan seperti itu. Ya, tapi ternyata mahram dan muhrim itu berbeda. Ya. Coba kita perhatikan. Mahram ya adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam Islam. Jadi ada mahram itu selamanya, ada mahram sementara. Ya. Mahram selamanya itu adalah orang yang haram dinikahi untuk selamanya. Ya. Contohnya apa? Ya contohnya misal ayah kalian, kakak kandung kalian, kakak laki-laki kalian itu selamanya akan jadi mahram kalian. Paman kalian, nah itu selamanya akan menjadi mahram. Ada juga contohnya mahram yang sementara. Maksudnya apa di sini? Mahram yang berkaitan dengan pernikahan. Ya, misal kalian menikah dengan seseorang, maka seseorang tersebut ketika menjadi suami atau istri kalian, maka itu akan menjadi mahram. Tetapi kalau sudah bercerai, maka akan terputus tali kemahramannya tadi. Kalian dengan mertua kalian, nah itu juga mahram karena pernikahan. Tapi setelah bercerai, ya, maka ayah mertua, ibu mertua itu bukan menjadi mahram kalian lagi. Begitu. Nah, dalam bahasa Arab, kata muhrim artinya orang yang berihram dalam ibadah haji atau umrah sebelum bertahalul. Jadi kalau kata muhrim yang sering kita ucapkan itu untuk muhrim, itu ternyata artinya adalah orang yang sedang berihram. Orang yang sedang berihram dalam ibadah haji itu dinamakan muhrim. Jadi sekarang kalau kalian menyebut orang yang bukan saudara kalian atau tidak memiliki keterkaitan hubungan darah atau apa ya, itu namanya mahram ya, bukan mahram. Lalu siapakah mahrammu ya? Menurut surat An-Nur ayat 31, mahram itu adalah sebagai berikut. Yang pertama suami, ayah suami, putra laki-laki, putra suami, saudara, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan, wanita. Jadi wanita sama wanita itu juga mahram ya. Budaknya, pelayan laki-laki yang tak bersyahwat, anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Selain itu dalam surat An-Nisa disebutkan pula saudara bapak dan saudara ibu atau paman dan ya paman itu ya, paman terus bibi. Nah, itu juga mahram. Ini adalah dalil dari mahram tadi, surat An-Nur ayat 31. Bisa kalian baca sendiri ya. Ya, mungkin cukup itu saja yang Bu Wahyu jelaskan kali ini. Jadi tadi tentang pengertian aurat ya, kemudian batasan-batasan aurat antara laki-laki maupun perempuan, kemudian pengertian mahram, dan yang keempat yaitu dalil tentang mahram itu tadi, yaitu surat An-Nur ayat 31. Di pertemuan selanjutnya bisa kita sambung kembali. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.